Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saudara pemirsa Kompas TV di mana saja berada, marilah dalam kesempatan yang mulia ini sedikit kita mencoba untuk melihat ayat Allah yang ada dalam surat Ibrahim, yaitu ayat 7 yang bunyinya sebagaimana kita baca pada mukadimah tadi, di mana di situ ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya kita yang hidup dalam pada era modernisasi sekarang ini. Akhir zaman menuntut kita untuk tetap teguh dalam keimanan kita di tengah gelombang modernisasi menghantam perilaku, menghilangkan karakter keislaman kita. Nah, dalam pelajaran ini, yaitu sebagai ibadah syukur, solusi ilahi dalam kita menghadapi kehidupan di era modern ini, di mana ibadah Allah, mayoritas ibadah daripada Allah itu sangat terkait dengan waktu. Misalnya kita salat, itu terbatas dalam 5 waktu. Khamsu salawatin katabahunallah, sebagaimana ibadah yang wajib. Ibadah itu kadang-kadang maksimal duhur 4 rakaat. Itu bisa 6 menit ataupun 5 menit. Juga ibadah puasa Ramadan tertentu. Tetapi kita kadang lupa pada ibadah-ibadah yang itu memang sangat enjoy kita beribadah. Tidak terikat dengan waktu. Misalnya syukur. Syukur ini adalah ibadah yang paling simple untuk kita lakukan. Tetapi sebuah nestapa bagi kondisi kita dalam kekinian yang kadang kita banyak lupa kepadanya. Kalau kita melihat definisi, syukur itu adalah sarful abdi jami'a man amallahu alaihi li ajlihi ila ma khuliqa li ajlihi. Definisi syukur, mempergunakan oleh hamba apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jami'a ma an'amallahu alaihi, semua nikmat, semua pemberian yang diberikan kepadanya. Kemana kita pergunakan? Kepada hikmah dari penciptaan itu sendiri. Nah, ini kalau kita melihat pemberian Allah, semua yang ada pada kita, baik internal pada kita, misalnya kita punya tangan, lalu Allah memberikan kita mata, memberikan kita akal, memberikan kita kaki, dan lain sebagainya. Juga secara eksternal, Allah memberikan kita jabatan, Allah memberikan kita harta, Allah memberikan kita keluarga. Ini semuanya pemberian Allah. Nah, lalu solusi dalam kehidupan kita yang mayoritas sekarang ini, kalau kita tanya bagaimana, semua mengatakan susah, semua mengatakan payah. Apalagi kondisi ekonomi kita di negeri kita, negeri Indonesia, di Aceh, semua pada konflik, sudah multi konflik. Nah, pada saat ini tantangan yang besar datang dalam kehidupan kita. Nah, solusinya adalah dengan kita bersyukur. Janji Allah termaktub dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambahkan nikmat kepada kamu. Nah, nikmat apa? Ini ditambahkan oleh Allah. Tentu
Allah yang lebih tahu dengan kehidupan kita. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tentu sayangnya tak terhingga kepada hamba. Lalu banyak pertanyaan dari manusia-manusia yang hakikatnya dia jauh daripada Allah. Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya tidak sunyi daripada konflik? Dalam rumah tangga konflik, di kantor terjadi konflik, di mana-mana bahkan di warung kopi terjadi konflik. Kenapa? Nah, inilah kita lupa kepada Allah. Kita tidak termasuk dalam orang yang cerdik, padahal kita dicerdikkan oleh Allah. Kita tidak mau cerdik. Kita lupa kepada Allah, dan kelupaan kita, kealpaan kita kepada Allah membuat kita luput daripada bersyukur. Kita jauh daripada solusi-solusi kehidupan yang akan menjadikan kehidupan ini lebih baik kepada kita. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, dalam surat Ibrahim, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambahkan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, inna azabi lasyadid, jika kamu ingkar kepada nikmatku. Artinya kita tidak mau berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana definisi tadi, syukur sarful abdi jami'an amallah, kita mempergunakan apa yang ada diberikan oleh Allah kepada kita, ila khulikam ila ma khulika li ajli, kepada hikmah penciptaan, kepada hikmah penciptaan nikmat itu tersebut. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita dapat melihat dalam definisi syukur bagaimana nanti mengimplementasi syukur dalam kehidupan kita. Insya Allah kita sambung sesaat lagi. Pemirsa Kompas TV di mana saja berada, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa bagaimana ibadah syukur itu wujud dan bisa kita implementasi. Kita perhatikan tadi bahwa salah satu rukun daripada syukur itu adalah mengakui nikmat itu datang dari Allah. Mengakui nikmat itu datang daripada Allah. Jadi pengakuan itu ini datang daripada hati kita. Maka antara syukur dengan puji itu berbeda. Kalau syukur itu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur itu adalah dengan hati, pengakuan kita, wal lisani, dan juga dengan lidah, wal jawarih, dengan seluruh anggota yang ada pada kita. Kalau puji, walhamdu la yakunu illa bil lisani. Kalau puji itu hanya dengan lidah tok, tidak dengan yang lain. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu untuk adanya syukur itu dalam nikmat kita, dalam hidup kita, adalah pengakuan yang pertama bahwa itu datang daripada Allah. Sering kita melihat, dan ini fenomena di lapangan yang terjadi. Ada kawan kita beli mobil, kita tanya, kawan, kamu beli mobil ya? Dia apa dia jawab? Iyalah. Memang saya udah cari duit puluhan tahun, udah pantas saya beli mobil. Udah lewat zaman menjadi caleg ya? Iyalah. Banyak usaha saya, banyak teman, bergaul, sehingga saya dipilih menjadi salah satu caleg. Dan bermacam. Ini kalimat sombong. Artinya seakan-akan tidak ada pertolongan daripada Allah. Tidak ada
pertolongan daripada Allah. Tidak ada pertolongan daripada yang selain daripadanya. Seolah-olah dia itu sendiri yang berbuat. Dia sombong. Dia lupa bahwa di situ ada Allah di dalamnya. Kita yakin bahwa rukun iman itu percaya kepada takdir Allah. Apapun yang terjadi pada kita adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Itu narasi yang ada dalam Al-Quran. Nah, kesadaran kita tentang apa yang terjadi pada kita ini awal sebagai sesuatu yang bisa memediasi kita untuk adanya rasa syukur dalam kehidupan kita. Makanya kalau dalam ilmu falsafat dinyatakan yang pertama adalah kita tahu, mengetahui. Yang kedua menyadari. Yang ketiga baru implementasi. Yang keempat evaluasi. Nah, nikmat yang ada pada kita, kita punya jabatan pada hari ini, kita punya harta pada hari ini, kita punya keluarga dan lainnya. Sadarkah bahwa itu datang daripada Allah? Selama kita belum ada kesadaran bahwa itu datang daripada Allah, tidak mungkin rasa syukur akan wujud dalam kehidupan kita. Kita melihat juga dalam kondisi kekinian, dalam era modernisasi, modern yang serba canggih, dengan bermacam-macam pertumbuhan yang terjadi, yang dulu belum pernah kita melihat, maka manusia banyak yang lupa esensi dirinya. Dia hanya percaya kepada material, kepada materi, kepada kebendaan. Mereka lupa bahwa itu datang daripada Allah. Sehingga banyak kita, bahkan kawan kita di sekeliling kita sudah lupa kepada Allah. Maka terjadilah apa yang ada dalam pandangan kita pada hari ini. Banyak kita, teman kita, saudara kita hidup dalam kesulitan. Mereka jauh daripada Allah, jauh daripada bersyukur. Apalagi kalau kita melihat keilmuan, kegagalan pemahaman pada yang seharusnya dia tahu tentang itu, ini jauh. Kita melihat kadang-kadang kita hanya sibuk dengan hal-hal yang berorientasi hanya kepada dunia tok. Inilah kata Sayyidina Ali bahwa orang yang cerdik, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man taba'a hawahu nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Ini bahkan hadis bahwa orang yang cerdik adalah orang yang memberikan jiwa dan raganya dengan sesuatu yang ada padanya. Dia dengan hatinya, dengan lidahnya, dengan anggotanya, dia ingat kepada Allah. Dan inilah sebenarnya hakikat daripada syukur. Dalam bahasa kita berterima kasih kepada Allah. Karena rukun yang pertama adalah meyakini bahwa itu datang daripada Allah. Setelah kita meyakini itu datang daripada Allah, kita memuji kepada Allah. Memuji dengan hati kita, memuji dengan lidah kita, memuji dengan perbuatan kita. Allah berikan kita tangan, kita menolong orang. Hikmahnya menolong orang, lalu kita pakai untuk menolong orang. Allah berikan kita kaki, kita tanya kepada Allah, untuk apa Allah berikan kita kaki? Untuk berjalan ke jalan yang lebih baik, berjalan sholat berjamaah, apalagi waktu subuh, berjalan untuk salat Jumat, berjalan untuk silaturahim, berjalan kepada perintah-perintah Allah. Inilah hakikat daripada syukur yang insya Allah sebentar lagi kita akan sambung kembali.
pendengar Kompas TV yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Hidup adalah untuk kita bahagia setelah hidup. Nah, sebagaimana yang kita katakan tadi, bersyukur salah satu untuk kita menuju kepada sukses. Sukses dalam artian hidup dunia dan hidup di akhirat. Ada dua rukun yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama, kita sadar bahwa semua itu datang daripada Allah. Yang kedua, kita memuji Allah dengan apa yang ada pada kita pada hari ini. Yang ketiga, kita minta tolong pada Allah. Minta tolong untuk kita mendapatkan ridha Allah. Karena kehidupan yang Allah berikan ini adalah datang daripada Allah. Maka sukses dan tidak sukses kita tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan Allah sebagai pencipta hidup itu sendiri. Disinilah kegagalan hidup bagi kita. Mereka berinteraksi bukan dengan pencipta hidup, sehingga tidak ada rasa syukur di dalam hidupnya. Tetapi kalau dia tetap berinteraksi dengan pencipta hidup sendiri, makanya tadi bersyukur itu dengan tiga, dengan kalbi, dengan bil lisan, dan bil jawareh. Itu ibaratnya orang membawa jenazah. Semua yang ada padanya terfokus kepada membawa jenazah. Hati itu modal utama. Jadi selama di dalam hatinya tidak ada Allah, tidak ada pencipta hidup, makanya hidup dia akan sia-sia. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, salah satu untuk melangkah kita kepada syukur agar hidup kita sukses, ada hadis yang mengatakan, lihatlah ila man, janganlah kamu melihat ila man a'la minkum, kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Lihatlah kamu kepada orang yang di bawah kamu. Kalau kita melihat orang yang di bawah, kita hari ini punya dua kaki. Ada kawan kita yang punya satu kaki. Ada orang yang sudah beli 2 mobil. Hari ini kita baru 1 mobil. Janganlah kita melihat ke atas, sehingga kita dijerat oleh hawa nafsu untuk kita memiliki juga 2 mobil, sehingga menghalalkan segala cara. Tetapi lihatlah kita ke bawah, kita alhamdulillah ada 1 mobil, lalu kita melahirkan rasa syukur dan meminta ridha kepada Allah. Maka Allah mengatakan, jangan kamu melihat kepada orang yang di atas kamu, sehingga beban kita tadi dikatakan oleh Sayyidina Ali, wal ajizu manittaba'a hawahu nafsahu. Orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia terbawa, terlena dengan hawa nafsu, tergoda dengan hawa nafsu, didorong oleh nafsunya dalam rangka melanggar undang-undang Allah. Jauh daripada mahabbah daripada Allah, jauh daripada ridha Allah. Tetapi nanti pada satu saat dia bercita-cita kepada Allah. Ini kata Rasulullah dan kata Sayyidina Ali adalah dalam orang yang bodoh. Sementara orang yang cerdik adalah mandana nafsahu, orang yang mempergunakan jiwa raganya, dan dia beramal yang orientasinya lima ba'dal mauti, untuk setelah kematian dia besok. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, dalam hidup yang serba sulit sekarang ini, konflik dalam segala lini sosial kehidupan masyarakat, hendaknya kita menjadi orang yang tersadar bahwa esensi kehidupan kita, bahwa Allah lah segala-galanya. Kita harus percaya kepada takdir Allah. Kita kembali kepada asal kita, kembali kepada Allah. Solusi daripada Allah memberikan kepada kita di tengah banyak orang yang lupa kepada solusi yang Allah berikan. Maka syukur ini menjadi solusi yang paling tepat bagi kita
dalam rangka kita mengisi kehidupan-kehidupan yang ada sedikit lagi bagi kita. Sehingga pesan Nabi dalam sebuah hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Salah satunya adalah sihataka qabla mardika. Sehat kamu sebelum kamu sakit. Bagaimana kita bersyukur dalam kondisi kita pada hari ini masih sehat, sementara banyak teman kita yang mungkin sudah stroke. Jangan nanti di saat kita stroke, kita baru teringat, ya Allah, berikanlah saya sehat. Sembuhkanlah saya, ya Allah, saya ingin beribadah. Ini di saat kita masih sehat, sebelum kita sakit. Juga nanti kesempatan yang ada pada kita sebelum datang kesempitan yang ada pada kita. Ghinaka qabla faqrika. Kaya kamu sebelum kamu jatuh miskin. Dan juga hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum kamu mati. Ini yang harus kita jaga. Muda kamu sebelum tua kamu. Ini semua peringatan daripada Allah. Solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Kenapa kita lupa kepadanya? Maka marilah pada saat yang mulia ini, pada sedikit tausiah ini, inspirasi kalbu mengetuk kalbu kita agar hati kita selalu terisi dengan Allah. Karena hakikat kesuksesan, hakikat kemuliaan itu adalah pada hati kita, bukan pada harta, bukan pada jabatan, dan bukan pada keluarga. Selama hati kita belum kita isi dengan pencipta kebahagiaan itu, maka bahagia itu akan jauh dari kita. Ingin bahagia, isikan hati kita dengan zat pencipta bahagia itu sendiri. Insya Allah kita akan bisa bahagia selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit inspirasi kalbu daripada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.